Berlatar pada zaman dahulu kala diceritakan ada seorang raja pertama dari sebuah kerajaan Aura yang sedang memburu seekor naga sampai ke Gunung Batu. Ketika mereka sudah sampai di dalam, sang naga pun langsung menyemburkan api dari mulutnya persis seperti anggun cabai. Ketika sang raja ditinggal sendiri pun memutuskan bernegosiasi agar tetap dibiarkannya hidup. Ratusan tahun kemudian kisah akan berfokus pada seorang gadis mandiri bernama Elodai yang sebenarnya adalah putri dari kerajaan kecil yang sedang mengalami krisis ekonomi. Di mana Elodai dan sang adik tiba di istana, mereka melihat seorang kurir yang mengantarkan sebuah surat dari kerajaan Aura yang berisi undangan sekaligus lamaran dari pangeran Aura kepada Elodai, yang apabila Elodai menerima lamaran tersebut maka secara tidak langsung akan membantu kerajaannya untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi yang sedang melanda kerajaannya saat ini. Meskipun Elodai belum melihat rupa atau bebangus dari sang pangeran dan pernikahan bukanlah hal yang main-main, tapi demi sang ayah tercinta dan kerajaan kecil yang dipimpinnya, Elodai langsung menerima lamarannya tersebut. Keesokan harinya Elodai, si adik, si ayah, dan si ibu tiri pun berangkat menuju kerajaan Aura yang terletak di sebuah pulau dengan menggunakan perahu kerajaan. Mereka semua pun menempuh perjalanan selama 2 hari lamanya hingga sampai di kerajaan Aura disambut oleh kabut tebal serta 2 patung anak naga yang mengerikan. Setibanya di daratan, Elodai dan keluarga pun dibawa menggunakan kereta kuda berlapis emas, bukti bahwa kerajaan Aura adalah kerajaan super kaya raya yang memiliki harta melimpah, sehingga semakin optimislah Elodai untuk memperbaiki perekonomian keluarganya. Setibanya di istana, Elodai dan keluarga pun langsung dibawa menuju ke kamar mereka masing-masing dan baru akan bertemu dengan pangeran esok hari, di mana saat Elodai sedang menikmati pemandangan dari balkon istana, ia tak sengaja melihat seorang putri cantik bernama, kita sebut saja Eloise, yang sama-sama berasal dari kerajaan lain yang tiba di tempat ini. Malamnya Elodai kembali memandangi pemandangan dari balkon kamarnya dan kali ini ia tak sengaja melihat api yang berasal dari atas kaki Gunung Batu. Entah siapa itu dan apa yang dilakukannya. Elodai yang didatangi sang adik yang ingin tidur bersama pun sebelum kakaknya menikah dan memiliki kehidupannya sendiri. I still can't believe we're going to live here from now on. Keesokannya akhirnya Elodai bertemu dengan sang ratu Aura yang bernama, kita panggil saja si ibu ratu, dan ini dia parasnya, dan memperkenalkan putranya yaitu si pangeran yang akan menjadi calon suami Elodai, yang karena para orang tua harus mengurus dan membicarakan masalah pernikahan dan segala tetek bengeknya, maka pangeran pun diminta untuk mengajak Elodai jalan-jalan sekaligus PDKT tipis-tipis sebelum besok resmi menjadi suami istri. Si ayah sendiri terlihat baru saja keluar dari ruangan tersebut setelah membicarakan tentang keuntungan yang ia dapatkan dari pernikahan ini. Entah apa yang si ayah dan sang ratu sepakati, wajah si ayah terlihat lemas, murung, padahal dari pernikahan itu ia akan mendapatkan harta melimpah sebagai imbalannya. Ketika si ibu menanyakan apa hasil rapatnya, papi, si ayah malah gegebes dan tak mau membicarakannya. I said nothing. Nothing's wrong. Si ibu tiri yang penasaran pun langsung menghampiri sang ratu yang sedang mendekorasi pernikahan. Alih-alih mengenal lebih dekat dengan calon besannya sendiri, si ibu tiri justru malah dibuat kecewa tatkala si ibu ratu bersikap jutek seolah tidak peduli terhadap keluarga calon besannya sendiri dan hanya mementingkan pernikahan yang akan digelarnya esok hari. Good day, Lady Bayford.
Berbeda dengan ibu tiri konvensional pada umumnya yang selalu dipandang jahat, ibu tiri yang satu ini sangat peduli kepada anak tirinya yaitu Elodie. Ia bahkan meminta mereka pergi setelah merasa bahwa ada yang tidak beres dengan pernikahan ini. Namun si ayah tetap kekeh dengan pernikahan ini dan meminta ibu tiri untuk menghentikan kekhawatirannya tersebut. I hope you know what you're doing. Keesokan harinya menjelang ijab kabul, Elodie pun dipakaikan gaun pengantin yang cukup rame, ribet, dan berlapis-lapis termasuk besi penyangga dada agar dia tetap berdiri tegak. Singkat cerita, Elodie dan pangeran pun selesai ijab kabul dan resmi menjadi pasangan suami istri. Tidak lanjut acara menyambut para tamu yang mengantri salaman dan memberikan amplop serta menikmati hiburan organ tunggal. Elodie dan pangeran pun akan berkeliling menggunakan kereta kuda, sementara untuk ayah, ibu tiri, dan sang adik akan pulang ke kampung halamannya. Alih-alih akan kembali ke istana dan langsung masuk ke kamar, Elodie justru dibawa pangeran menuju ke Gunung Batu untuk melakukan ritual penukaran darah sebagai bentuk ritual selamat datang bagi anggota keluarga baru kerajaan bangsawan, yang ketika ritual selesai, keduanya pun diperbolehkan ke istana dengan si pangeran menggendong Elodie sebagai bukti keromantisannya. Dan ya, Elodie pun ujug-ujug dilemparkan ke dalam lubang. Untung ia masih selamat berkat ranting-ranting akar yang memenuhi lubang tersebut. Setelah berusaha naik tapi gagal, Elodie pun menemukan sebuah lubang menuju ke gua terdalam. Di situ ia menemukan seonggok burung seperti yang habis terbakar dan tiba-tiba Speak your name. ya, dan ternyata gua ini adalah sarang naga yang sempat kita lihat di awal film. Selain bisa berbicara bahasa manusia, naga itu pun kembali menyemburkan api dari dalam mulutnya sehingga dan di situ jugalah Elodie menemukan jasad Eloise yang tiada lain adalah gadis yang sempat ia lihat di balkon tadi yang lebih dulu menjadi tumbal. Kaki Elodie pun terluka akibat semburan api si naga sehingga dengan memanfaatkan besi penyangga dadanya, Elodie pun merobek gaun pengantin untuk membalut luka tersebut serta menjadikan kamper pewangi tubuh sebagai alat penerangan. Tanpa tahu arah dan tujuan, Elodie pun menyusuri terowongan kecil gua tersebut hingga sampai di tempat terang yang dibatasi oleh semacam jurang. Tak ingin terus terjebak di tempat ini, Elodie pun nekat melompati jurang tersebut. Ternyata cahaya-cahaya terang tersebut adalah berasal dari makhluk sejenis ulat, sehingga Elodie pun mengambil beberapa dari mereka untuk dijadikannya alat penerangan barunya. Saat Elodie sedang minum air yang menetes itulah muncul si naga yang kembali memburu Elodie sehingga ia pun tak sengaja masuk ke dalam jebakan si naga berupa lubang yang tak memiliki jalan keluar. Disitulah Elodie menemukan banyak sekali gaun pengantin serta nama yang tertulis pada dinding batu sehingga bisa disimpulkan bahwa sejak ratusan tahun yang lalu sudah banyak sekali korban yang dijadikan tumbal kerajaan Agura sebagai makanan untuk si naga ini. How many? Elodie pun sempat tertidur dan sadar-sadar sedang dikerubuti oleh cacing-cacing bercahaya yang secara tak terduga menyembuhkan luka bakar pada kakinya, sehingga Elodie pun memakai cacing tersebut untuk menyembuhkan luka pada bagian tubuhnya yang lain.
Setelah kembali bugar, Elodai pun melihat sebuah peta yang tertera pada dinding yang seperti dibuat oleh salah satu korban yang selamat, sehingga ini membuktikan bahwa masih ada harapan Elodai bisa keluar hidup-hidup dari gua ini. Setelah merangkak menyusuri lubang sesuai yang tertera pada peta, sampailah Elodai di sebuah lubang yang terhubung langsung dengan dunia luar. Namun masalahnya terdapat banyak sekali kristal berbentuk tajam yang memenuhi lubang tersebut, sehingga akan menjadi tantangan baru untuk Elodai naik ke atas sana. Elodai tak sengaja menemukan sebuah mahkota dan menggunakannya sebagai pengait serta membalut tangan dan kakinya agar tidak terpleset saat menginjak kristal-kristal tersebut. Dan ya, muncullah si naga dengan mulut menganga menunggu Elodai terjatuh, sehingga pikirannya pun tidak fokus sehingga tak sengaja memilih kristal yang sangat rapuh. Ya, Elodai pun berhasil selamat setelah mengaitkan mahkota, di mana ia kembali memanjat menuju ke atas hingga berhasil mencapai puncak pintu keluar. Sungguh sia-sia sudah perjuangan Elodai setelah menyadari bahwa jalur ini ternyata adalah sebuah jalur tebing, jurang, tinggi, tanpa ada jalan keluar yang aman. Namun di saat sedang dalam putus asa, Elodai tak sengaja melihat 4 orang berkuda yang memasuki gua batu ini, yang ketika ia sedang berteriak-teriak minta tolong, tiba-tiba nyaris menyantap Elodai. Si naga pun teralihkan oleh suara teriakan orang tadi yang ternyata itu adalah ayahnya Elodai beserta ketiga anak buahnya yang sedang melakukan misi penyelamatan. Alhasil, Elodai pun kembali turun ke dalam gua, yang setelah berjalan beberapa saat, Elodai tak sengaja menemukan di tempat itu 3 buah telur naga dengan kondisi tengah mengering, hingga terkuaklah jika pantesan si naga marah dan menjadi jahat adalah karena ulah dari raja pertama kerajaan Aura yang telah tega menghabisi ketiga calon anaknya tersebut. Tak lama Elodai pun berhasil menemukan si ayah dan anak buahnya dan terus saja memanggil nama Elodai, padahal itu bisa memancing si naga datang, sehingga inilah yang terjadi. Tersisa si ayah yang masih hidup dengan 1 gaid yang bersembunyi entah di mana. Si naga pun memberitahu si ayah tentang Elodai yang masih hidup dan menyuruh si ayah untuk memintanya agar keluar dari tempat persembunyiannya. Namun untuk menebus kehilapan yang sudah mengorbankan anak sendiri demi kesejahteraan kerajaannya, si ayah pun memilih maut daripada mengulangi kesalahannya yang sama. Ketika si naga sedang memburu si penunjuk jalan di tempat lain, Elodai pun segera menghampiri ayahnya yang sudah tiada, lantas dengan cepat menaiki sebuah tali menuju jalan keluar yang sebelumnya dipakai oleh ayah dan anak buahnya. Tapi si naga yang menyadari akan hal itu tiba-tiba pada akhirnya Elodai pun berhasil keluar dari gua tersebut dan mengendarai kuda yang dipakai ayahnya. Namun karena si naga terus mengejar, Elodai terpaksa melepas kuda tersebut dan bersembunyi di balik batu. Dan ya, si naga yang murka pun menyemburkan api dari mulutnya dan membakar seluruh padang rumput yang hijau di pulau ini, sehingga untuk menghentikan kekacauan tersebut, si ratu yang takut kerajaannya akan runtuh dengan cepat mencari tumbal pengganti yang tiada lain adalah adik Elodai yang masih di bawah umur.
is her. Melihat anak bungsu tirinya akan dijadikannya tumbal, si ibu tiri yang baik hati ini pun dengan cepat pergi ke bukit untuk memberitahu Elodie tentang adiknya yang akan dijadikan tumbal pengganti. Sehingga mendengar adik kesayangannya akan dimacam-macam, Elodie yang emosi pun dengan cepat mengambil alih kuda itu untuk menyelamatkannya. Tepat bersamaan, si adik yang sudah berada di lokasi lubang penumbalan masih dengan ritual yang sama, yaitu penggabungan darah bangsawan telapak. Si adik pun dengan cepat digabungkan dengan darah si ratu yang merupakan bangsawan. Sempat mendapat pertentangan dari pangeran yang dirasa si adik terlalu muda, dan ini sudah kelewatan batas. Si ratu yang sudah gelap mata pun langsung melemparkan si adik ke dalam lubang demi untuk mempertahankan kerajaannya, yaitu kerajaan Aura. Terlambat bagi si Elodie karena ritual telah selesai. Si adik sudah keburu dilemparkan ke dalam lubang. Namun ketika mendengar teriakan si adik memanggil namanya, Elodie pun langsung turun ke bawah. Lagi-lagi harus terlambat saat si naga telah membawanya pergi ke gua utama. Elodie pun akhirnya mau tidak mau harus kembali ke tempat semula, yaitu melompat ke gua cacing bercahaya dan menyiapkan sebuah tipuan untuk memancing si naga menjauhi adiknya. Dan ya, cara itu pun berhasil mengelabui si naga sehingga Elodie langsung pergi menyelamatkan adiknya. Namun karena kaki si adik mengalami cedera dan si naga menyadari tipuan tersebut, Elodie pun mau tidak mau harus menghadapi si naga demi keselamatan adik kesayangannya. Ya, jika sebelumnya si naga membuat jumpscare, kini giliran dialah yang di jumpscare oleh Elodie yang pemberani ini. Namun lagi-lagi karena si naga bisa mengeluarkan api dari mulutnya, maka Elodie pun harus terbakar sekaligus terlemparkan jauh ke dalam air. Cukup sampai di situ saja, Elodie yang ukurannya jauh di bawah si naga pun harus mengalami kesakitan lain ketika tubuhnya ditojos kuku naga dan berkali-kali dilemparkan dengan cukup keras. Untuk kesekian kalinya, Elodie pun bangkit dari jatuhnya yang tak sengaja melihat bebatuan melengkung yang mengembalikan hembusan udara ke arah yang berlawanan. Di situ si naga yang bisa berbicara bahasa manusia pun menceritakan sedikit alasannya meminta tumbal anak keturunan bangsawan Aura adalah untuk balas dendam atas kematian 3 telur calon anaknya yang dibunuh raja pertama. Sehingga Elodie pun menunjukkan bekas luka pada tangannya dan menjelaskan bahwa si ratu telah membohonginya selama ini dengan cara mencampurkan darah bangsawan mereka dengan para korban. Namun betapa Elodie pun ngabangu sampai ngabudah, si naga tetap tidak ngagubrisnya, dan inilah yang ia lakukan. Dan ya, akhirnya si naga pun harus termakan senjata makan tuan saat batuan melengkung itu mengembalikan semburan apinya yang membuatnya langsung sekarat. Alih-alih langsung menghabisi si naga menggunakan pedang, Elodie justru malah menyelamatkannya dengan menggunakan ulat bercahaya yang ada di dalam air. Beralih ke istana tepat saat sang pangeran sedang melangsungkan pernikahan dengan calon korban selanjutnya, di mana Elodie tiba-tiba muncul dengan berjalan santai dengan tatapan penuh kemarahan. Namun tak sendiri, ia membawa teman barunya yang paling menakutkan, siapa lagi kalau bukan si naga. Pada akhirnya Elodie dan si adik dan ibu tiri bisa kembali pulang ke rumah mereka dengan membawa harta kekayaan kerajaan Aura untuk memperbaiki perekonomian kerajaan mereka. Ditambah sekarang ada teman baru Elodie, yaitu si naga yang akan setia melindungi kerajaannya.